Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kitab An-Nasihatul Waladiyah pada halaman 45 tentang penyakit dunia atau afatud dunya, piro-piro penyakit dunia. Afatun jamak dari afatun gitu ya. Nah, pada lafadz afatun itu kita mengartikannya penyakit ya. Tapi bukan berarti penyakit fisik yang kita bahas di sini, tetapi penyakit hati ya. Waman Bismillahirrahmanirrahim. Waman ruziqah. Waman utawi sapane wong ruziqah kang iku diparingi sapa man, kang iku diparingi sapa man mingkuma saking sira loro malan ing arta, jawabe man fala yaj'al muka ojo dadiaken sapa man fil usuli ing dalem pira-pira pokok illa aqallahu angin ing sedhithike ya malan. Fala yaj'al muka ojo dadiaken sapa man fil usuli ing dalem pira-pira pokok illa aqallahu angin ing luwih gedhike malan. Fa inna syaubaha moko saktuhune dampake dunya iku tawilun suwe, wa sahibaha lan saktuhune wong kang anduwene dunya iku zalilun rendah. Wahia utawi dunya iku laisat ora ono apa dunya iku bimalin kelawan arta alal haqiqati ing atase hakikate, ing atase hakikate. Intawallabah lamun nguasai alal jihati ing atase alal juhati ing atase tujuan sapa aduun musuh, jawabein halah moko ngalingi sapa aduun bainahu ing antarane man wa bainaha lan antarane dunya. Wa in ihtaja lan lamun butuh sapa man ilal intiqali maring pindah anha saking dunya, jawabein tarokaha moko ninggalaken sapa man ha ing dunya. Au taroka utawa ninggalaken sapa man aksaraha ing luwih akeh dunya. Jadi ini pembicaraan tentang keduniaan mulai dari kemarin az-zuhdu fid dunya ya. Pembahasan yang kemarin ada az-zuhdu fid dunya. Kemudian di bawahnya kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat itu mesti dihasud. Nah, sekarang kita beralih ke afatud dunya, beberapa penyakit keduniaan. Wah, barang siapa yang di situ diberikan harta ya, maka janganlah kemudian menjadikan harta itu
sebagai apa? Pokok, artinya di hartanya itu dicari dengan sekuat tenaga, kemudian tidak tahu waktu dari pagi sampai malam, kemudian itu ditumpuk-tumpuk untuk keturunannya, seanak turunnya gitu ya. Memang sudah semuanya dipikirkan semua, jadi memang dia sengaja menumpuk-numpuk harta itu biar cukup untuk anak dan keturunannya itu. Nah, sebenarnya tidak harus demikian. Orang bekerja, nah itu gimana biar hartanya itu bisa digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, menjaga pendidikan anaknya. Nah, seperti itu. Tidak harus kemudian harta ditumpuk-tumpuk, harta dicari dengan tanpa lelah gitu ya, tidak mengenal lelah gitu. Untuk siapa? Untuk anak turunnya terus gitu ya ke bawah. Sudah dipikirkan semua. Wah, bukan yang seperti itu. Maka katanya di sini ya sudah cukup malan itu dicari yang aqallahu saja gitu ya. Yang penting cukup untuk bekal ibadah, membeli pakaian yang digunakan untuk beribadah, kemudian juga untuk pendidikan anaknya. Kenapa? Karena kalau anaknya tidak dibiayai pendidikannya, maka bisa saja nanti kita meninggalkan anak kita atau anak turun kita yang kemudian di situ dikhawatirkan keimanannya atau dikhawatirkan pendidikannya. Nah, yang penting ke situ arahnya kita mencari keduniaan itu. Maka katanya di sini fala yaj'al fil usuli illa aqallahu. Ya. Berikutnya fa inna syubaha tawilun. Apalagi katanya dampaknya harta itu sangat panjang. Sangat lama dampaknya. Itu baik itu dampak negatif maupun dampak positifnya. Nah, kalau dampak negatifnya berkepanjangan, kenapa kok bisa berkepanjangan? Karena memang salah di dalam cara mencari rezeki itu, cara mencari hartanya salah, sehingga dampaknya bisa berkepanjangan. Umpamanya, maaf saja, ada seseorang yang nekat mencuri, nekat korupsi, nekat merampok gitu ya. Untuk apa? Untuk mencari harta yang bukan hanya untuk ibadah, tetapi untuk kekayaan dia sendiri dan juga kekayaan anak turunnya. Memaksakan diri untuk mencari sebanyak-banyaknya sehingga dia melakukan seperti itu. Nah, itu dampaknya sangat panjang. Wah, orang akan menilai, wah, itu anaknya perampok, oh itu anaknya pencuri, oh itu anaknya koruptor, begitu. Nah, itu dampaknya sangat panjang. Itu contoh dampak negatifnya itu seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian waswahibaha dzalilun. Kalau sudah satu rezeki itu dicari dengan tidak benar, ya, maka orang yang punya harta atau orang yang mencari harta itu akan menjadi hina, gitu ya. Wa hiya laysat bimalin al haqiqati. Sebenarnya keduniaan itu bukanlah hanya keduniaan itu bukanlah hanya berbentuk harta, gitu ya. Ya masih banyak contoh lainnya. Bisa apa? Kepangkatan, ya, kedudukan. Kemudian apa? Wanita. Laki-laki cari wanita, gitu ya. Nah, sebenarnya yang dianjurkan oleh Allah itu adalah wanita yang bagaimana yang bisa menjaga agamanya. Betul, memang ada 4 ya. Ada wanita itu dicari karena apanya? Karena kecantikannya, karena nasabnya, kan gitu ya. Memang iya, betul itu, gitu ya. Nah, tetapi yang paling akhir adalah apa? Agamanya. Nah, berarti yang paling dipentingkan ya agamanya itu, begitu. Nah, ketika itu dicari dengan niatan yang lain, gitu ya, dengan niatan yang sifatnya itu duniawi, gitu ya, maka itu akan dampaknya akan sangat panjang, katanya tadi itu, ya. Dampaknya akan sangat panjang, anak turunnya juga begitu. Bahkan membangun rumah tangganya saja sudah sulit gitu. Kalau sudah niat dari awal sudah salah gitu.
apalagi untuk mempertahankan, untuk bisa menjaga anak turunnya gitu. Nah, makanya di sini dipertegas sebenarnya namanya keduniaan itu bukan hanya yang berkaitan dengan harta saja, bisa jadi yang berkaitan dengan kedudukan, jabatan, dan juga bisa jadi tentang pemilihan wanita itu. Ya. Tapi kalau sudah diniati untuk akhirat gitu, nah menikahi wanita diniati biar nanti bisa menjaga imannya, ya bisa memprotek iman dan juga bisa meningkatkan imunnya katanya ya. Nah ini sudah lain gitu ya, sudah tidak berbentuk keduniaan lagi. Berikutnya intaghallabu ilal juhati aduun hala bainahu wa bainaha. Jika sekarang kalau umpamanya seorang musuh itu bisa menguasai kebijakan atau tujuan tertentu, maka musuh itu akan bisa menghalangi kita dengan keduniaan. Umpamanya ya, ada orang punya harta, kok sekarang dia punya musuh, malah musuhnya itu yang terus merongrong dan kemudian ingin menguasai hartanya itu. Nah, maka itu yang nanti akan menjadi penghalang bagi dia, penghalang antara dia dan hartanya itu. Akhirnya gimana? Ya nggak bisa didapatkan hartanya itu, gitu. Nah, sekarang ada lagi juhah yang bermakna kebijakan ya. Nah, kalau sampean mau mengkaitkan itu dengan kebijakan, ya bisa saja. Ada seorang pemimpin, dia punya kebijakan, ya, punya kebijakan tertentu. Lah kok sekarang musuhnya menentang, merongrong dari kebijakannya itu, maka kemudian kebijakan itu bisa menjadi musuh itu menjadi penghalang dia untuk bisa melaksanakan kebijakan itu, gitu ya. Itu kalau kita kaitkan dengan kalau kita artikan juhatun itu sebagai kebijakan, gitu ya. Nah ini biasanya kan kebijakan itu ada dalam sebuah kepemimpinan ya, kepemimpinan kaitannya dengan jabatan. Itu maka dibahas juga di dalam keduniaan di sini. Ya. Berikutnya wa ini taja ilal intiqali anha tarakaha atau taraka aksaraha. Biasanya orang itu kalau sudah perlu untuk meninggalkan, untuk berpindah dari keduniaannya itu, maka dia kemudian meninggalkannya dan bahkan meninggalkan yang mayoritas dari hartanya itu. Hartanya lebih banyak itu yang ditinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah mau beralih dari itu sudah, gitu ya. Nah itu kalau kaitannya dengan harta. Sekarang saya tidak mau bisnis, umpamanya sudah tidak mau bisnis alat tulis, mau bisnis apa? Mau bisnis busana saja, busana muslim umpamanya. Ya ditinggalkan begitu saja. Itulah kalau harta, ya. Itulah kalau harta. Tapi kalau umpamanya hal yang lain yang sifatnya bukan harta, tidak bisa ditinggal begitu, gitu ya. Nah, sampai umpamanya mondok, ya kan? Mondok, wah saya bosan mondok gitu ya, ditinggal aja mondok begitu. Nah, tidak bisa. Kalau kaitannya dengan keakhiratan itu kita butuh keikhlasan, butuh menata begitu. Tidak kemudian serta-merta ditinggal seperti itu saja, gitu ya. Nah berikutnya la yasiluka illa ma qaddara laka. La yasilukah ora tumeka ka ing sira, la yasiluh ora tumeka ka ing sira illa ma angin apa barang qaddara kang ditentokaken apa ma lakah maring sira. Waman utawi sapane wong ihtajah kang iku butuh sapa man, kang iku butuh sapa man mingkuma saking sira loro, jawab man fal yujmil moko becik bagusono, moko becik bagusono sapa man fitolabi ing dalem nyupri. Fa innahu moko satu nisyaan iku la yafutuhu ora fot hu ing man, ora fot hu ing man apa ma barang kudira kang ditentokaken apa ma lahu maring man. Saya ulangi, apa ma kudira barang kang ditentokaken apa ma lahu maring man. Wala yudriku lan ora nemokaken
man ma ing barang lam yuqaddar kang ora ditentokaken apa ma lahu maring man. Saya ulangi, wala idrikuh lan ora nemokaken sapa man ma ing barang lam yuqaddar kang ora ditentokaken apa ma lahu maring man. Wa qad zakaroh lan teman-teman nutur sapa Allah taala ma ing barang wa azah kang mituturi bihi kelawan ma sapa al abdu hamba as-solihu kang soleh ibnahu ing putrane al abdu soleh fi misli hadza ing dalam padane iki. Faqala moko dawuh sapa abdas soleh abduh ya abdus soleh ya bunayya he anak cili insun innaha satuhune intaku mithqala jannatin mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhati itu ya. Nah ini intaku lamun ono siro iku intaku ya, lamun ono itu ada asalnya takun ya, asalnya takun itu nun yang dalam keadaan fi'il mudhari dari lafaz takunu yang berbentuk fi'il mudhari itu atau dari yakunu ke bawah itu semuanya kalau jazm gitu ya nunnya itu bisa dibuang ya, anunya maksud saya loh ya, yakun takun akun nakun. Nah itu loh bisa menjadi in yaku, bisa in taku, bisa in aku, bisa in naku gitu, nunnya dibuang sekalian ya. Nah seperti itu. Jadi lamun ono itu di belakangnya eko mithqala habbatin padane abote biji min khardalin saking sawi, biji sawi gitu ya. Fatakun moko ono ya se habbah iku fi sakhratin in dalam watu au fis samawati utawa in dalam pira-pira langit au fil ardi utawa in dalam bumi. Yakti moko nekani bihi kelawan ya se habbah sapa Allah innallaha sa'tuni Allah iku latifun zat kang lembut khabirun tur iku waspada. Jadi katanya di sini orang yang di situ perlu judulnya dulu la yasiluka illa ma qaddara laka, tidak akan sampai kepada kamu atau tidak akan terjadi kepada kamu kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuk kamu ya. Ada sesuatu yang tidak terjadi karena memang tidak ditakdirkan oleh Allah. Nah kaitannya dengan hal yang bisa dimiliki juga sama. Artinya kita tidak mungkin bisa memiliki, contohnya wis harta ya, tidak bisa memiliki harta itu kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita dapat banyak atau dapat sedikit itu juga sudah sesuai dengan ketentuan Allah gitu ya. Nah, andaikan barang siapa yang di sini perlu gitu ya untuk membutuhkan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu, maka hendaknya ya sudah perbaiki saja kamu cara mencarinya. Umpamanya Allah menakdirkan kita punya harta yang banyak gitu ya, kita kan tidak tahu itu ditakdirkan oleh Allah punya harta yang banyak atau sedikit gitu ya. Nah maka kemudian ya hendaknya kita memperbaiki usaha kita untuk mencarinya itu. Wal yujmil fit talabi gitu ya, yang itu jadi tugas kita itu seperti itu. Fa innahu la yafutuhu ma qaddara lahu. Sungguhnya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu tidak mungkin tidak mungkin terlambat. Ya mesti dapat apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah mesti kita dapatkan. Tidak mungkin terlewati.
Nah, ditakdirkan kapan? Nah, itu juga akan datang pada waktunya. Kemudian apa lagi? Juga orang itu tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Nah, Allah Ta'ala sudah mengingatkan gitu ya, apa yang sudah dinasihatkan oleh Al-Abdus Sholeh. Al-Abdus Sholeh itu Luqman Hakim ya, kamu tulis itu. Al-Abdus Sholeh maksudnya adalah Luqman Hakim. Ini Luqman Hakim itu adalah orang yang memang sangat terkenal bagus pendidikannya terhadap anaknya, sampai oleh Allah itu diabadikan di dalam Al-Quran ya. Jadi ada beberapa ayat yang di situ menceritakan tentang pendidikannya Luqman terhadap anaknya. Nah, diantaranya ini, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ila akhirih. Bahwasanya katanya di sini, jika saja kamu itu memiliki satu amal yang itu sama dengan satu biji sawi gitu ya, maka kamu mesti kemudian biji sawi itu masih ada di dalam batu atau ada di langit atau ada dalam bumi gitu ya. Itu kan ungkapan saking kecilnya gitu ya, terus ada di tempat yang sangat rahasia gitu ya, yang sulit untuk kita jangkau, di atas langit atau dalam bumi atau masih ada dalam batu gitu ya. Nah, saking apanya itu, saking kecilnya, dan boleh jadi kita tidak tahu seberapa besar gitu ya. Nah, tapi semuanya itu mesti terdeteksi oleh Allah gitu ya. Allah mesti bisa mendeteksi itu. Nah, kalau kita punya amal yang sekecil itu gitu ya. Kenapa? Innallaha latifun khabirun. Karena Allah itu adalah maha lembut dan maha mengetahui. Khabirun, mengetahui hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi tidak usah khawatir dengan amal-amal kita itu. Begitupun sebaliknya ya. Amal jelek pun, sekecil apapun, ya tetap itu Allah bisa mengetahuinya gitu ya. Nah, ini nasihatnya Luqman Hakim kepada putranya, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu akan sampai kepada kita gitu ya. Nah, kita juga tidak akan menerima sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Itu. Nah, kemudian untuk bisa mencapai kepada yang ditakdirkan oleh Allah itu, kita dituntut untuk berusaha mencarinya, berusaha mencapainya, begitu. Nah, kenapa? Karena usaha itu semuanya ada poinnya, ya. Ada poinnya semuanya itu. Ada nilainya. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran tadi. Lanjutannya sekarang, man atas sultanah iftatana. Man utawi sapane wong ata kang iku nekani sapa man as-sultana ing raja, jawabim man iftatana, moko nerimo fitnah sapa man. Gimana aja orang yang mendatangi raja, mendatangi pejabat, maka itu akan mendapatkan fitnah, katanya sini ya, akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Mendapatkan fitnah itu jangan hanya dibayangkan suka ngomong itu loh ya, tapi bisa mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Itu iftatanah. Wajtaniba lan ngedono sira luru, wajtaniba lan ngedono sira luru suhbatas sultani ing ngancane raja, mas tata'tuma selagine mampu sira luru, selagine kuwasa sira luru. Belakangnya wataharraya. Kalau tadi ijtaniba, jangan ijtaniba fiil amar. Sekarang taharraya, jangan taharriya ya. Wa taharraya,
lan milio sira loro al bu'dah ing ado minhu saking sultan ma amkanakuma selagini kongang apa ma kuma ing sira loro selagini ngongangaken bisa apa ma kuma ing sira loro. Fa innal bu'dah moko satuhune ado minhu saking sultan iku afdalu lebih luweh utama minal izz tinimbang kemuliaan bil kurbi sebab parek minhu saking sultan. Gimana katanya? Judulnya barang siapa yang mendatangi sultan maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Gitu ya. Makanya Abil Walid menasehati kedua putranya dengan mengatakan ini ijtaniba suhbatas sultani mastata'tuma. Apa katanya? Jauhilah berteman atau berdekat-dekat dengan raja sebisa mungkin. Mastata'tuma selama kamu bisa atau sebisa mungkin. Terus gimana? Wa taharraya al-bu'da minhu ma amkanakuma. Hendaknya kamu memilih untuk bisa jauh dari sultan sebisa mungkin. Nah, terus kenapa kok harus segitunya gitu ya? Fa innal bu'da minhu afdalu minal izzi bil qurbi minhu. Karena sungguhnya jauh dari sultan, jauh dari raja itu lebih utama daripada kemuliaan karena dekat dengan raja. Jadi seakan-akan mulia karena dekat dengan raja itu sifatnya sementara, temporal. Bukan kemuliaan yang hakiki, bukan kemuliaan yang sebenarnya, gitu ya. Dalam pandangan Abil Walid ini, jauh dari raja itu masih lebih utama daripada mulia, tapi karena kemuliaannya itu didapatkan karena dia dekat dengan raja, gitu ya. Nah, di sini kan yang dibicarakan ini masih raja, tapi ini bisa dipahami bukan hanya raja saja, tetapi pemimpin, pejabat, gitu ya, seperti itu. Nah, pejabat, ya. Kalau pemimpin seperti di pondok pesantren yang memang dianjurkan untuk bisa akrab semuanya, gitu ya, untuk bisa akrab semuanya. Maksudnya ini pejabat yang memang tujuannya itu hanya untuk mempertahankan jabatannya, untuk menaikkan jabatannya, seperti itu. Kalau seperti kepengurusan di pondok itu kan tidak seperti itu ya, semuanya demi tanggung jawab, demi cintanya terhadap pesantren, kan gitu. Bukan seperti ini, gitu ya. Makanya yang dianjurkan atau yang dinasihatkan oleh Abil Walid kepada putranya ini adalah sultan sultan, raja ataupun para pejabat. Seperti itu yang dimaksud. Fa inna sahibas sultani khaifun la ya'manu. Fa inna sahibas sultani moko satuhune wong kang ngancani sultan iku khaifun wedi la ya'manu kang ora la ya'manu tur iku gitu aja. La ya'manu tur iku ora aman sapa sahib. Wa khainun lan wong kang khianat la yu'manu kang ora kena dipercaya sapa sahib. Wa musiun lan wong kang ala in ahsana lamun agawe bagus sapa sahibus sultan. Saya ulangi, in ahsana lamun agawe bagus sapa sahibus sultan. Jawabe in yukhafu muka dikawatiraken sapa minhu saking sahibus sultan. Wa yukhafu lan dikawatiraken apa bisa babihi kelawan sebabe ihsan. Ihsan itu
rujuknya ke ahsanah, tapi nanti ambil masdarnya ahsana yusinu ihsanan, apa bisa babihi kelawan sebabe ihsan. Wayat tahimuhu lan mencurigai hu ing sahibus sultan sapa annasu manungsa min ajlihi saking arai ihsan. Sudah. Sesungguhnya orang yang akrab dengan pejabat, yang berteman dengan pejabat, itu sebenarnya perasaannya adalah takut dan dia sendiri tidak aman. Kenapa? Takut kalau nanti bosnya atau pejabatnya, itu pejabat yang dia temani itu melakukan kesalahan, katakanlah ya umpamanya melakukan korupsi. Nah, takut dia juga dilibatkan ya, bahkan juga kadang-kadang dikambing hitamkan gitu ya, dikorbankan gitu. Nah, itu sebenarnya ada perasaan seperti itu orang kalau berteman dengan pejabat gitu ya. Apalagi yang kedua, wa khainun la yu'manu. Nah, kalau orang menilai pejabatnya itu tidak baik, maka temannya itu juga dinilai tidak baik. Pejabatnya khianat, maka kemudian temannya itu juga dinilai oleh orang lain sebagai pengkhianat yang tidak bisa dipercaya. Nah, biasanya orang itu ngomongnya begini, iku lho rek koncone anu iku. Nah, temannya siapa? Temannya salah satu pejabat itu yang khianat itu. Jadi apa? Terseret-seret juga. Penilaian orang juga jadi tidak baik. Gitu loh. Karena teman pejabatnya itu yang khianat. Kemudian wa musi'un ahsana yukhafu minhu. Temannya pejabat itu juga bisa berkelakuan tidak baik. Ya. Ikut-ikutan pejabatnya yang tidak baik. Nah, biasanya kalau pejabatnya itu orang baik gitu ya, temannya juga ikut baik, gitu. Ada pejabatnya di situ yang kemudian suka, suka beramal. Nah, bawahannya juga ikut beramal. Atasannya itu suka berjamaah, akhirnya anak buahnya juga ikut berjamaah. Seperti itu. Nah, begitupun dengan hal yang jelek. Ya. Kalau pejabatnya itu, ya bosnya itu atau atasannya itu berlaku tidak baik, maka bawahannya itu juga ikut-ikutan tidak baik. Paling baik menutupi, gitu ya. Tidak ikut, maaf saja umpamanya tidak ikut korupsi, tetapi di situ menutup-nutupi kalau atasannya itu korupsi, gitu ya. Katanya di sini, jika ada temannya seorang raja yang di situ berbuat baik, itu mesti orang itu khawatir. Wah, ada apa ini? Ada apa di balik yang dia lakukan nih? Kok dia sekarang berbuat baik? Begitu. Orang itu curiga ada udang di balik batu, gitu ya. Wa yukhafu bisababihi. Juga dikhawatirkan ada sebab-sebab tertentu, ada motif tertentu untuk dia berbuat baik, ya karena dia sudah berbuat baik. Seperti itu, mencurigai orang itu, ya karena perbuatan baiknya itu. Ingqarraba fatana. Lanjutannya ya. Ingqarraba fatana. Ingqarraba lamun markak, asalnya qarrabahu ya. Lamun markaken sapa sahibus sultan hu ing sultan, asalnya kan qarrabahu gitu ya. Ya enggak usah dikasih coret-coret, taruh di luar aja. Asalnya ing qarrabahu fatanah. Begitu. Asalnya itu. Ing qarrabahu lamun markaken sapa sahibus sultan hu ing sultan gitu. Sudah? Fatanah muka
mendorong berbuat tidak baik, ditulis panjang aja tidak apa-apa. Mendorong berbuat tidak baik. Sopo sohib. Sopo sohib. Wa id abada, lan lamun ngedoi sopo sohib ahzana muka membuat susah sopo sohib. Yahsuduka, menghasut ka ing sira sopo asadiku konco, ala ridahu, ing atase ridone sultan. Idza radiyah tatakala ridho sapa sultan. Wa yatabarra'u, lan lepas tangan. Wa yatabarra'u, lan lepas tangan. Mingkah saking sira sapa waladuka, anake sira, anak sira. Wa waliduka, lan wong tuwa sira. Wa waliduka, lan wong tuwa sira. Kalau waladun itu anak, tapi kalau walidun orang tua. Idza sakhata tatakala bendu sapa sultan. Wa yaksuru lan akeh sapa la imuka, wong kang mencela, wong kang nyela, atau pira-pira wong kang nyela sira. Idza mana'ah tatakala nyegah sultan. Wa yakillu, lan setitik sapa syakiruka, pira-pira wong kang bersyukur ing sira. Idza syabi'ah tatakala warak sultan. Fahadhi muka utawi iki kabeh iku halus salamati, tingkah keselamatan, ma'ahu semertane sultan. Wala sabilah, lan ora ana dalan iku maujud ila salamatih maring keselamatan, mimman saking wong yakti kang teka sapa man ba'dahu sausine ya halus salamah. Sudah. Judulnya berikutnya tadi ingqarabah ya. Jika seorang temannya pejabat di situ, ya, temannya pejabat itu berdekat-dekat ataupun mendekati si sultan, ya, maka sultan itu kemudian mendorong untuk berbuat tidak baik. Seperti itu. Terus wain abada ahzana. Gitu. Jika temannya sultan itu menjauh dari sultan, maka sultan akan membuat susah dia. Gitu ya. Kalau didekati itu mendorong untuk berbuat tidak baik, tapi kalau dijauhi itu malah dipecat gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, itulah kalau menjadi sahibat sultan. Gitu. Kemudian yahsuduka sadiqu ala ridahu idza radiyah. Teman-teman kamu itu akan menghasut kamu kalau kamu mau ataupun mau berteman dengan sultan itu. Jadi bisa iri orang lain itu karena kita itu bisa karena kita itu bisa atau mau berteman dengan sultan. Teman-temannya jadi iri, akhirnya menghasut, gitu. Kemudian wa yatabarra'u minkah waliduka idza sakhata. Kalau umpamanya ternyata si sultan itu marah, gitu ya, maka anak dan orang tua kamu akan lepas tangan. Nah, wong sudah diingatkan jangan dekat-dekat gitu ya sama pejabat yang seperti itu. Dialah kok dia dekat-dekat. Nah, sekarang sudah
dimarahi dan dipecat gitu ya. Nah, itu sudah tidak mau, sudah apa, lepas tangan sudah. Anak dan orang tua itu juga sudah lepas tangan. Wa yaksiru laimuka idza mana'ah. Dan malah akan banyak orang yang mencela kamu kalau umpamanya sultan itu tidak memberi. Umpamanya ini ya, ada yang minta sumbangan kepada pejabat, pejabatnya tidak ngasih. Ini yang biasanya banyak dicela malah temannya, ajudannya itu yang banyak dihina, banyak diprotes gitu ya. Ini saya kok nggak bisa dapat dari anu gitu ya, nggak bisa dapat apa sumbangan dari siapa gitu pejabatnya itu. Nah, kalau tidak memberi malah teman-temannya itu yang kemudian banyak dicela gitu. Wa yakillu syakirukah idza syabi'ah. Kalaupun umpamanya si sultan itu kok berkecukupan ataupun menjadi kaya dengan dengan jabatannya itu, orang yang berterima kasih kepada kamu itu akan sedikit gitu ya. Itu kalau kamu berteman dengan mereka gitu ya. Nah, jadi berteman dengan sultan, berteman dengan pejabat itu kayak maju kena mundur kena gitu. Kenapa? Kalau atasannya itu tidak memberikan sumbangan, ya yang berteman itu tadi diprotes gitu. Kalau umpamanya ternyata berkecukupan, pejabatnya atau teman pejabatnya itu berkecukupan gitu ya, itu yakilu syakiruka, juga masih sedikit saja yang berterima kasih pada kamu gitu ya. Inilah cara untuk biar kita itu selamat ketika bersama dengan seorang pejabat gitu ya. Sebenarnya loh ya, la sabila ila salamati mimma ya'ti ba'dahu katanya. Enggak ada katanya sini jalan yang kemudian membuat kita itu selamat ketika berteman dengan seorang pejabat. Kalau pejabatnya di situ pejabat yang tidak baik. Kalau pejabatnya yang baik kemudian memperhatikan kita gitu ya, sepertinya kita tidak ketemu dengan masalah-masalah yang kita bahas ini. Nah, kalau pejabatnya yang tidak baik itu yang kemudian kita ketemu masalah-masalah yang tadi itu gitu ya. Nah, seperti itu. Maka sekarang harus milih pemimpin yang baik biar kita berteman dengan dia pun tidak terkena masalah yang kita sebutkan tadi itu. Berikutnya musahabatus sultani fil ma'rufi. Ngancani sultan fil ma'rufi ing dalam perkara kang bagus. Ini. Ngancani sultan ing dalam perkara kang bagus. Fa'in asalnya fa'in tuhina. Kalau diwasalkan fa'inim tuhina. Ya, moko lamun diuji sapa man bisuhbatihi kelawan ngancani sultan. Auda'athu utawa narik hu ing man, ditulis saja mannya itu, ila dzalika maring mengkono-mengkono suhbah apa daruratun darurah. Saya ulangi, auda'athu utawa narik hu ing man ila dzalika maring mengkono-mengkono suhbah apa daruratun darurah. Falyataqal lal fi'il mudhari, falyataqallal muka ngedikno bukan membesarkan ya, maksudnya ngedik menyedikitkan ya, menyedikitkan sapa man minat moko becik ngedikno sapa man minal mali saking arta wal halih lan tingkah. Wala yautab lan ojo ngerasani man indahu ing sandinge sultan ahadan ing wong siji. Wala yautab lan ojo ngerasani man indahu ing sandinge sultan ahadan ing wong siji. Wala yutalib lan ojo nuntut ya, lan ojo nuntut sapa man indahu ing sandinge sultan basyaron ing menungso. Wala ya'si kok ini ada ya-nya ya,
wala ya'si, begitu maksudnya. Ojo bangkang sapa man lahu maring sultan fil ma'rufi ing dalem perkara kang bagus, amron ing perkara siji. Wala yastanzilhu lan ojo mendorong atau apa amrih mudun ya sapa sultan hu ing man ila maksiatillahi ta'ala maring maksiate Allah ta'ala. Fa innahu moko satuhune sya'an iku yatlubuhu nyuprih sapa sultan hu ing man bimisliha kelawan padane maksiat, bimisliha kelawan padane maksiat. Wa yasiru lan dadi sapa man indahu ing sandinge sultan, indahu saya ulangi, wa yasiru lan dadi sapa man indahu ing sandinge sultan iku min ahliha saking ahline maksiat. Wa in hadha lan lamun niru sapa man indahu ing sandinge sultan bimithliha kelawan padane maksiat fi dzahiri ing dalem zahire. Oh, ini senajan ini. Oh, ndak ya. Ari ini anunya apa? Jawabin ya. Fa inna nafsahu moko satuhune atine. Ya, jiwanya itu maksudnya atine. Ya saya sultan iku tamkutuhu benci sultan hu ing man fil batini ing dalem batine. Jadi katanya di sini berteman dengan sultan dalam hal kebaikan, ya. Jika seseorang itu diuji untuk kemudian harus berteman dengan sultan gitu ya, atau ada suatu darurat, ada suatu kondisi darurat yang kemudian menarik dia harus berteman dengan pejabat, fal yataqallal minal mali wal hali, maka hendaknya apa, kamu tidak usah menumpuk-numpuk harta dengan menyalahgunakan jabatannya, tetapi apa, cukup sedikitkan saja, seadanya saja sesuai dengan gajinya gitu, dari harta dan jabatannya. Al-hal di sini tingkah ini yang dimaksud bisa saja dengan jabatannya ya, minal mali wal hali gitu. Jangan kemudian kamu ngerasani seseorang di depan sultan gitu ya, orang lain dirasani atau diceritakan keburukannya depan sultan, wes epege jandeng itu. Nah, jangan itu tadi, jangan ngomong kejelekannya seorang di dekatnya sultan. Kemudian apalagi jangan kamu menuntut seseorang di depannya sultan gitu ya, karena kamu sekarang sudah harus berteman dengan sultan itu, sudah ada kondisi yang menarik harus berteman dengan sultan itu. Kemudian apalagi jangan menentang apa yang diperintahkan oleh sultan selama itu perintah yang baik. Kemudian apalagi seharusnya sultan itu tidak mendorong orang itu untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena sungguhnya biasanya sultan itu raja itu biasanya berusaha gitu ya, bagaimana anak buahnya itu juga berlaku maksiat seperti dia. Nah, kadang-kadang cari teman gitu ya, kalau melakukan hal yang tidak baik itu cari teman biar tidak hanya sendirian nanti ketika ketahuan dihukum gitu ya. Nah, biar tidak sendirian, jadi cari teman juga yang bisa melakukan maksiat itu. Wa yasiru indahu min ahliha. Akhirnya orang yang berteman dengan sultan itu di mata sultan itu sama saja termasuk orang yang ahli maksiat gitu ya. Nah, jika ada seseorang yang meniru gitu ya perbuatan maksiatnya atasannya gitu ya secara zahir, maka sesungguhnya dia itu dibenci oleh sultan itu di dalam batinnya. Jadi secara zahir umpamanya ya bawahannya meniru
perbuatan maksiatnya atasannya gitu ya. Sebenarnya atasannya ini loh benci ngelihat bawahannya ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya ini ternyata bawahan saya ini hanyalah orang yang ikut-ikutan saja, tidak punya apa namanya, tidak punya prinsip gitu ya. Nah, seperti itu. Dalam batinnya sebenarnya dia yang benci. Kenapa? Karena dia yang tahu kalau bawahannya itu berbuat maksiat, gitu ya. Nah, yang lain tidak tahu, tapi atasannya yang tahu. Al-bu'du an talabil jahi, atau saking nyupre nyupre jabatan atau nyupre kedudukan. An talabil jahi, saking nyupre kedudukan. Wala yarghab, lan ojo demen sapa hadukuma salah sijine sira loro fi ayyakuna in dalam yen ta ana sapa ahad iku arfa'an nasi luweh luhure menungso ya, apane darajatan darajate, wa atammahum lan luweh sempurnane nas apane jahan kedudukane, wa a'lahum lan luweh luhure nas apane manzilatan kedudukane. Sama fa inna tilka moko satune mengkono kabeh iku halun kondisi la yaslimu kang ora slamet sapa sahibuha wong kang anduwene tilka barusan itu. Wa darajatun lan iku derajat tur iku derajat lan iku derajat la yas butuh kang ora tetep sapa man wong ihtallaha kang nguasani sapa man ha ing darajah. Jadi katanya di sini jauh dari mencari kedudukan. Gimana maksudnya? Ya sudah, tidak usah terlalu memfokuskan diri untuk mencari kedudukan itu. Pesannya Abil Walid kepada putranya, janganlah kamu suka gitu ya mengejar satu derajat yang di situ katanya paling tinggi, derajat yang paling tinggi di antara manusia yang lain. Atau kamu jangan suka mengejar satu kedudukan yang katanya itu paling sempurna, mengejar kedudukan yang paling tinggi gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya itu tidak membuat kamu selamat gitu ya. Dan itu hanya derajat yang hanya temporal saja, tidak selamanya berada dalam orang, tidak selamanya itu bisa diduduki oleh kita gitu ya. Nah, itu pesannya Abil Walid kepada putranya. Jadi jabatan itu hanya sementara. Di sini ada lafadz jahan, ada manzilatan ya. Jahan itu kedudukan maknawi ya, tidak kelihatan tingkatannya gitu ya, tidak kelihatan. Seperti apa umpamanya orang itu menilai orang yang berilmu itu memiliki gitu ya kedudukan yang tinggi. Kedudukannya kalau umpamanya tidak terlihat dia menjabat sesuatu, tapi dia tetap memiliki kedudukan tinggi itu gitu ya. Ini memiliki jah ya. Nah, kalau manzilah di situ kedudukan yang memang sudah jelas, stratanya jelas ya, tingkatannya itu jelas. Nah, levelnya jelas. Nah, itu manzilatan, kedudukan secara zahir ya. Jadi kalau jahan kedudukan secara maknawi. Nah, hanya itu yang bisa kita bahas hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan kita, menambah kehati-hatian kita di dalam bertingkah laku gitu. Dan semoga memberikan manfaat dalam kehidupan kita, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.